Perkembangan dunia yang semakin modern ini melahirkan teknologi mutakhir yang semakin canggih. Salah satu teknologi itu adalah AI. AI atau AI atau Artificial Intelligence yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tujuan utama dari AI adalah membuat mesin memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, merencanakan, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka secara mandiri. Teknologi AI mencakup berbagai teknik dan pendekatan, termasuk pembelajaran mesin, memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan pengalaman, serta memperbaiki kinerjanya seiring waktu tanpa perlu pemrograman langsung. Pemrosesan bahasa alami memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara yang bermanfaat, seperti terjemahan otomatis atau chatbot. Jaringan saraf tiruan, model matematis yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar dan suara. Komputasi kognitif menggunakan algoritma untuk mengakumulasi proses kognitif manusia seperti persepsi, penalaran, dan pengambilan keputusan. Robotika mengembangkan AI dengan teknologi robotik untuk menciptakan robot yang dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Pengolahan citra menganalisis dan memahami gambar dan video digunakan dalam aplikasi seperti deteksi objek, pengenalan wajah, dan pengolahan medis. Kecerdasan umum mengupayakan penciptaan sistem yang memiliki kemampuan belajar dan berpikir mirip manusia. Meskipun ini masih menjadi tantangan besar. Sistem berbasis pengetahuan menggunakan basis pengetahuan yang tersimpan dalam bentuk aturan dan fakta untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengenalan suara mengenali dan menginterpretasikan suara manusia digunakan dalam aplikasi seperti asisten virtual dan pengenalan ucapan. Optimalisasi menggunakan algoritma untuk mencari solusi terbaik dalam masalah optimasi kompleks. Dengan perkembangan teknologi, AI semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan kita, dari perangkat pintar hingga otomatisasi industri, pelayanan kesehatan, transportasi, hiburan, dan banyak lagi. Perkembangan dunia yang makin modern telah membawa munculnya berbagai teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan atau AI. AI telah membuka pintu untuk solusi kreatif dalam berbagai bidang, memungkinkan mesin untuk belajar, beradaptasi, dan bahkan mengambil keputusan yang semakin mendekati kemampuan manusia, dari asisten virtual hingga kendaraan otonom.
Penggunaan AI telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan dunia di sekitar kita. AI atau AI diciptakan sebagai tanggapan terhadap keinginan untuk mengembangkan sistem yang dapat meniru kemampuan manusia dalam hal pemahaman bahasa, pengambilan keputusan, pembelajaran, dan interaksi dengan lingkungan. Latar belakangnya mencakup perkembangan ilmiah dan teknologi seperti komputasi dan pemrosesan data yang semakin cepat, serta kebutuhan untuk mengoptimalisasi tugas-tugas yang rumit dan repetitif. Dengan AI, tujuan utamanya adalah menciptakan entitas buatan yang dapat belajar dan beradaptasi dengan informasi baru, membantu dalam pemecahan masalah yang kompleks, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Sejarah penciptaan AI. Sejarah terciptanya kecerdasan buatan atau AI dapat dirunut dari beberapa titik penting, yaitu 1. Awal abad ke-20. Konsep tentang mesin yang dapat meniru perilaku manusia muncul. Pada tahun 1920-an, Razom's Universal Robot karya Carl Czapek memperkenalkan istilah robot yang merujuk pada makhluk buatan. 2. Dekade 1940-an. Perkembangan komputer di Perang Dunia Kedua memainkan peran penting dalam perkembangan AI. Pada tahun 1943, Moran McCulloch dan Walter Pitts mempublikasikan makalah tentang model matematis dari jaringan syaraf tiruan pertama. 3. 1950-an. Pada tahun 1950, Alan Turing mengajukan pertanyaan dalam makalahnya Computing Machinery and Intelligence. Apakah mesin dapat berpikir? Ia juga mengembangkan tes Turing untuk mengukur kecerdasan buatan. 4. 1956. Konferensi Dartmouth menjadi titik tolak bagi perkembangan AI, di mana istilah kecerdasan buatan pertama kali digunakan. John McCulley, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Simon adalah beberapa tokoh yang hadir. 5. 1960-an. Pada dekade ini, perhatian berpusat pada masalah-masalah pemrosesan bahasa alami dan pemecahan masalah. Program komputer pertama yang bermain catur, Saksin, dikembangkan oleh Alex Bernstein. 6. 1970-an. Munculnya krisis kelempar, di mana perkembangan AI tidak memenuhi harapan awal. Tantangan dalam mengatasi masalah kompleks dan kekurangan sumber daya mempengaruhi pendanaan dan minat dalam bidang AI. 7. Tahun 1980-an. Meskipun penelitian tentang kecerdasan buatan terus berlanjut, pendekatan yang lebih realistis dan terfokus mulai muncul lagi. Sistem berbasis pengetahuan, knowledge-based system, menjadi populer lagi. Tahun 1990-an. Kehadiran komputer yang lebih kuat dan pendekatan baru dalam pembelajaran mesin menghidupkan kembali minat tentang AI.
atau AI. Neural networks atau jaringan saraf tiruan mengalami kebangkitan kembali dan mesin mulai memenangkan kompetisi catur melawan Grandmaster. 9. Tahun 2000-an hingga sekarang, kemajuan pesat dalam komputasi, pemrosesan data, dan pembelajaran mendalam atau deep learning telah menghasilkan perkembangan signifikan dalam bidang AI. Aplikasi AI meresap dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, kendaraan otonom, pemrosesan bahan alami, dan banyak lagi. Sejarah AI adalah sejarah yang sangat panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, teori matematika, dan visi para ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan dan penciptaan AI antara lain: 1. Alan Turing. Dia dianggap sebagai bapak ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Kontribusinya dalam teori komputasi dan gagasan Turing Test sangat berpengaruh dalam pengembangan AI. 2. John McCurdy. Ia memimpin penelitian awal dalam kecerdasan buatan dan mendirikan konferensi pertama tentang AI pada tahun 1956. Istilah kecerdasan buatan pertama kali digunakan oleh McCurdy. 3. Marvin Minsky dan John McCurdy. Bersama-sama dengan sejumlah ilmuwan lainnya, mereka mendirikan Laboratorium Kecerdasan Buatan atau MIT pada tahun 1959 yang menjadi pusat penelitian penting dalam perkembangan AI. 4. Herbert Simon dan Alan Newell. Mereka mengembangkan program komputer pertama yang disebut logic theories yang dapat membuktikan teorema matematika secara otomatis. 5. Arthur Samuel. Dia dikenal karena menciptakan program komputer yang bisa bermain catur dan belajar dari pengalamannya, membuka jalan untuk konsep pembelajaran mesin. 6. Geoff Hinton, Yan Lei Chun, dan Joshua Benguiu. Dikenal sebagai The Godfather of AI. Mereka adalah tokoh kunci dalam perkembangan jaringan saraf tiruan dan pembelajaran mendalam atau deep learning yang telah menghasilkan kemampuan dan kemajuan besar dalam aplikasi AI saat ini. 7. Ray Kurzweil dikenal karena karya dalam pemrosesan bahasa alami, pengenalan karakter optik, dan prediksi perkembangan masa depan teknologi dalam buku-bukunya. Ini hanyalah beberapa dari bapak-bapak atau tokoh yang telah berkontribusi dalam perkembangan kecerdasan buatan sepanjang sejarah. Dampak positif AI sangat beragam dan meluas ke berbagai bidang kehidupan. Membantu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan kemajuan teknologi secara keseluruhan. AI memiliki banyak dampak positif, antara lain: 1. Otomatisasi. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang, membebaskan manusia dari pekerjaan yang monoton dan memungkinkan mereka fokus pada tugas-tugas yang lebih kreatif dan strategis. 2. Peningkatan efisiensi. Dalam berbagai industri, AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi melalui optimalisasi proses dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. 3. Pelayanan kesehatan.
AI digunakan dalam diagnosis medis, pengobatan yang lebih akurat, dan penelitian obat-obatan terbaru. Ini dapat membantu dalam penyembuhan yang lebih cepat dan menyelamatkan jutaan nyawa. 4. Pengenalan pola. AI dapat mengenali pola yang sulit dikenali oleh manusia, seperti pengenalan wajah, tulisan tangan, atau suara, yang bermanfaat dalam keamanan, identifikasi, dan pencegahan kejahatan. 5. Pembelajaran pribadi. Sistem pembelajaran AI dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar individu, membuat siswa-siswi belajar dengan lebih efektif. 6. Pengolahan bahasa alami. AI dalam pemrosesan bahasa alami memungkinkan komunikasi lebih efektif antara manusia dan mesin. Ini bermanfaat dalam asisten virtual, terjemahan otomatis, dan analisis sentimen. 7. Mendukung keputusan. AI dapat menganalisis data besar dengan cepat dan memberikan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. 8. Transportasi mandiri. Pengembangan kendaraan otonom berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan memberikan akses mobilitas bagi orang dengan keterbatasan. 9. Manufaktur. AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses manufaktur, termasuk perencanaan prediksi, pengawasan kualitas, dan perawatan prediktif mesin. 10. Penelitian dan inovasi. AI memungkinkan para peneliti mengolah data lebih cepat, mempercepat perkembangan teknologi baru, dan mencapai terobosan ilmiah terbaru. 11. Pertanian dan lingkungan. AI dapat membantu memantau tanaman, mengoptimalisasikan irigasi, dan mengurangi penggunaan pestisida, serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah lingkungan. Meskipun AI memiliki banyak positif, ada juga beberapa dampak negatif yang perlu kita perhatikan. 1. Kehilangan pekerjaan. Otomatisasi oleh AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa sektor yang dapat menyebabkan pengangguran struktural dan ketidaksetaraan ekonomi. 2. Ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dan teknologi dapat mengakibatkan masalah jika terjadi gangguan sistem atau kegagalan teknologi atau error. 3. Kehilangan privasi. Penggunaan AI dalam analisis data dapat mengancam privasi individu, terutama dalam hal pemantauan dan pengumpulan data pribadi. 4. Bias dan diskriminasi. AI mencerminkan bias yang ada dalam data pelatihan, menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang tidak adil atau diskriminatif. 5. Keamanan cyber. Kemampuan AI untuk meretas atau mengeksploitasi sistem dapat meningkatkan risiko keamanan cyber
seperti serangan malware yang lebih canggih. 6. Kehilangan kontrol. Semakin kompleksnya sistem AI dapat membuat sulit dipahami dan dikendalikan oleh manusia, yang dapat mengarah pada situasi di mana AI mengambil keputusan yang tidak sesuai atau tidak diinginkan oleh manusia dan tidak bisa diantisipasi. 7. Gangguan sosial dan etika. Perkembangan AI seperti robot sosial atau AI dapat memunculkan pertanyaan etika dan norma sosial yang rumit. 8. Penipuan dan pemalsuan. AI dapat digunakan untuk membuat konten palsu yang sulit dibedakan, seperti video deepfake atau berita palsu. 9. Kebergantungan manusia terhadap teknologi. Terlalu bergantung pada AI untuk pengambilan keputusan dapat mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan membuat keputusan sendiri. 10. Penggantian manusia oleh robot. Dalam beberapa kasus, penggunaan robot dan AI dalam interaksi sosial atau perawatan kesehatan dapat mengurangi hubungan manusia ke manusia yang lebih personal dan empatik. Penting untuk mengenali dampak negatif potensial AI dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dan mengurangi resiko ini melalui regulasi, etika, dan desain sistem yang bertanggung jawab.